Nah, ini tema yang gampang diucapkan dan paling sering diucapkan, mengasihi Tuhan, mengasihi Sang Raja, mencintai Tuhan, mencintai Raja kita. Tapi sulit dilakukan ya. Gampang-gampang sulit tadi. Gampang dinyanyikan, gampang diucapkan, tapi justru paling sulit dilakukan. Nah, saya ngambil pinjem ilustrasi daripada Pak Gembala bulan lalu, Pak Timotius Arifin. Dia ngomong begini, bukan berarti kalau saudara pindah dari kamar tidur saudara tidur di garasi. Terus bukan berarti saudara jadi mobil kan. Bukan berarti kalau saudara beragama Kristen. Bukan berarti kalau saudara tiap minggu ada di gedung gereja, saudara pasti lahir baru. Apalagi mengasihi Tuhan, mengasihi Raja kita. Wow, ini kan apa ya? Gampang banget dan sering banget diucapkan toh. Tapi sesungguhnya ini yang paling sulit dilakukan. Mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, tulus apa adanya. Nah percayalah saudara boleh ceklah sendiri-sendiri, termasuk saya. Percayalah, apa sih tujuan kita beribadah? Coba cek aja. Apa sih sebenarnya? Coba renungkan secara dalam. Kontemplasi ya. Renungkan secara dalam. Sebenarnya apa sih tujuan kita melayani itu? Tujuan kita beribadah itu? Saya kok yakin ya, gak banyak yang tulus karena mengasihi Tuhan. Biasanya orang beribadah, orang melayani, orang melakukan apapun yang dalam tanda kutip rohani, itu biasanya ujung-ujungnya kalau dicari akarnya, balik lagi untuk dirinya sendiri biasanya. Betul gak sih? Betul gak sih saudara itu takut, apa nggak takut untuk hidup susah? Betul nggak sih? Betul nggak sih saudara itu nggak menyayangkan nyawa saudara? Betul nggak sih? Padahal kan Tuhan ngomong kan, barang siapa takut kehilangan nyawanya dia akan justru kehilangan. Kalau barang siapa mengasihi dia, oh ya nggak takut apa-apa. Nah, coba aja saudara lihat. Pokoknya gini loh, ini benar-benar ya masa, kenapa sih Tuhan kok COVID ini nggak selesai? Muncul terus varian baru. Kalau memang ini kayak kita ini kayak dikocok ulang ya dalam kehidupan ini. Ditunjukkan ulang semua siapa kita sebenarnya, menurut saya. Jadi kalau saudara belum menemukan sebenarnya motivasi kita yang sebenarnya, kok menurut saya memang nggak pernah selesai ini. Kenapa? Justru karena dia terlebih dahulu mengasihi kita. Dia terlebih dahulu mengasihi kita dan dia tidak ingin pengorbanannya di atas kayu salib itu nggak menghasilkan apa-apa dalam hidup kita. Karena cuma orang-orang yang sebenarnya mengasihi dia secara sungguh-sungguh, tulus, yang bakal akan ada bersama-sama dia, saudara. Jadi saudara nggak usah pusing, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Kapan sih ini selesai? Bagaimana kehidupan kita nanti? Emang kita nanti mau makan apa? Menurut saya, itu semua perkara-perkara kata Tuhan ya. Itu semua perkara-perkara dicari oleh orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Begitu ya kira-kira ya. Bukankah semua bangsa-bangsa di bumi itu juga pusing untuk urusan hal-hal yang demikian? Mau makan apa sih?
Tapi buat orang-orang yang sesungguhnya ketemu, merasakan kasihnya dan ingin merespon kasihnya, dia udah nggak lagi fokus pada hal yang demikian. Bayangin saudara, bayangin ya. Pak Arifin kemarin ngetes ya lumayan ini ya. Mudah-mudahan saudara tetap mengikuti khotbah Bapak Gembala Senior kita setiap bulan. Dia tanya, siapa di sini yang mengasihi Tuhan? Yang sudah lahir baru? Angkat tangan. Siapa yang sudah siap hari ini dipanggil Tuhan? Gak ada yang angkat tangan. Gak ada yang angkat tangan, takut semua. Nah itu refleks kan ya. Itulah alam bawah sadar kita. Padahal kita, waktu kita percaya, lahir baru, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan, kita percaya ide, kalau kita meninggalkan bumi, kita ketemu Tuhan, hidup di dalam kehidupan yang jauh lebih baik. Betul nggak? Kok takut tapi? Kok takut tapi? Aneh kan? Aneh. Nah, oke. Ke depan kita akan menghadapi, menurut saya, musuh. Paulus kan ngomong tuh. Musuh kita itu adalah penguasa-penguasa di udara. Apa sih penguasa-penguasa di udara itu? Setan, Pak. Tunggu dulu. Menurut saya penguasa-penguasa di udara itu ideologi, saudara. Kita kan tahu ya hari ini bangsa kita sedang, ya saya yakin kalau nggak boleh dibilang 100%, 99% saudara yang duduk di tempat ini pasti bermain di medsos kan, membuka medsos kan, pasti ya, iyalah. Kakak saya dulu, kakak saya itu maminya Antoni itu, Pastor Antoni. Itu dulu orang yang paling tidak bergeming dengan IT. Zamannya BlackBerry. Ditanya orang, berapa pinnya? Maaf, bukan bermaksud porno. Dia ngomong gini, saya nggak pakai BB, pakai BH aja katanya. Dari zamannya BlackBerry sampai Android, dia tidak bergeming untuk pindah dari yang namanya handphone jadul. Mendadak di zaman pandemi setahun terakhir, akhirnya pakai Android juga. Gara-gara apa, saudara? Kita sering pesen GrabFood murah-murah, banyak promo. Akhirnya dia tertarik juga. Sampai akhirnya pegang smartphone juga. Nggak cuman pesen makanan akhirnya. Betul kan? Akhirnya masuk ke ranah yang lain. Dengar berita ini, berita itu. Nah, saya yakin semua saudara tahu ya, bangsa kita sekarang sedang ribut di dunia maya itu, di dunia sosmed itu. Ribut urusan ideologi yang namanya intoleransi, radikalisme. Ya itu kan jadi topik yang paling hangat kan, yang paling panas, bukan hangat lagi. Pokoknya kalau judulnya mengenai yang bersangkutan sama itu, saya lihat yang nonton bisa jutaan, saudara. Tapi kalau judulnya kayak hari ini nih, mengasihi Tuhan, saya tahu yang nonton paling puluhan. Jemaat Riverside aja kalau sudah ke gereja, sudah nggak mau lagi buka. Kecuali yang nggak ke gereja, itu pun nggak tahu. Buka nggak. Tapi coba sekali-kali Irawan bikin judul yang seperti itu. Riverside melawan intoleransi. Itu, waduh. Rock Riverside membangun pasukan untuk menghancurkan toleransi, membantu pemerintah. Saya yakin rame yang nonton. Ya bikin aja nggak apa-apa. Yang penting nggak hate speech. Nah kalau sudah temanya begitu, rame kan? Tapi syukurnya nih, dengan adanya itu, dengan adanya smartphone, dengan adanya berita-berita itu sekarang, saudara-saudara kita sebangsa setanah air sudah mulai lebih cerdas, saudara. Orang-orang radikalisme itu ternyata jumlahnya dikit banget, saudara. Kalau dibandingkan dengan seluruh penduduk bangsa kita,
termasuk yang dalam tanda kutip disebut mayoritas ya, secara kepercayaan. Tapi mereka semua adalah orang-orang yang toleran sebenarnya. Yang intoleran itu sedikit banget. Nah, sudah tahu nggak sih, cara melawan yang intoleran itu pakai apa? Pakai ide apa? Cara paling ampuh melawan orang yang radikal, yang intoleransi, itu pakai ide apa? Ide humanisme. Begitu yang intoleran ngomong, saudara ngomong tentang humanisme, saudara kelihatan cerdas banget. Saudara akan kelihatan excellent banget. Saudara akan kelihatan jauh lebih maju banget. Ya betul kan? Nah, kita tahu semua, tetapi di negara-negara yang hari ini disebut sebagai negara first country atau negara yang pertama, negara-negara maju, itu kan adalah di mana negara-negara dulu di situ pusat tempat Rasul Paulus itu meletakkan dasar daripada Injil. Iya kan? Mereka adalah orang-orang yang sangat humanis, saudara. Sekarang apa yang terjadi? Dari generasi ke generasi, lama-lama mereka jadi nggak lagi butuh ide tentang Tuhan. Karena humanis itu sebenarnya, bahasa saya, persis plek kayak orang yang hidup di jalan Tuhan tadi. Orang-orang yang hari ini kita sebut Kristen, dulu betul. Dulu nggak ada nama Kristen, dulu pengikut jalan Tuhan namanya. Zaman para murid dulu. Mereka melakukan hal-hal yang macam itu. Tapi tanpa mengangkat keselamatan yang diberikan oleh Kristus sebagai anugerah. Tapi dia cuma mengambil pengajarannya yang dasarnya kasih. Turun-temurun, akhirnya orang-orang nggak lagi peduli, nggak lagi, ya gimana ya, nggak lagi aware dengan yang anugerahnya akhirnya. Mereka cuman lebih fokus pada yang namanya ininya, kehidupan yang nyatanya, nilai-nilai kehidupannya, yaitu spirit of humanism-nya. Apalagi kalau dia melihat orang-orang yang sudah dididik dari kecil, hidup dalam spirit yang sangat humanis, punya nilai moral yang sangat tinggi, terus melihat orang-orang yang rohani, yang spiritual, ternyata nilainya lebih rendah. Banyak kan? Ada kan? Orang-orang yang dalam tanda kutip pelayanan di gereja, orang penting di gereja, tapi secara integritas kalah sama orang-orang di perusahaan. Ada nggak? Coba renungkan, ada nggak? Di lingkungan saudara aja, nggak usah yang jauh-jauh. Ada kan? Yang pelayanan di gereja, tapi egonya minta ampun. Yang bahkan tidak mengenal Tuhan, bisa dengan murah hati memikirkan orang lain. Ada kan yang begitu? Dan bahkan makin hari makin banyak. Maka itu akhirnya orang-orang yang punya tingkat kecerdasan yang cukup, lama-lama dia nggak suka dengan ide rohani atau spiritual. Dengan ide kasih karunia atau anugerah. Itu tantangan kita, saudara. Nah, hari ini saya mau kasih tahu. Kan sekarang kita ini generasinya kan yang seumuran saya sudah nggak terlalu banyak kan. Sudah tinggal mungkin 20-30% yang seumuran saya dan di atas saya. Rata-rata yang lebih banyak adalah yang umuran kepala 3, 4,
sampai 3 ke bawah kan yang lebih banyak di antara kita kalau kita komplit. Nah, survei membuktikan hari ini justru anak-anak yang umur di bawah 30 di survei di Indonesia sudah mulai skeptis dengan yang namanya hal-hal yang spiritual. Apalagi gereja. Dia lebih tertarik dengan pengajaran-pengajaran yang itu tadi. Humanisme. Memang hal-hal yang sangat bermoral, bernilai, tapi tanpa Kristus di dalamnya. Tanpa anugerah. Sudah bisa bayangkan? Tantangan dia ke depan lebih sulit atau lebih gampang? Untuk memberitakan Injil. Karena mereka sudah baik. Bahkan mereka merasa lebih baik dari kita yang memberitakan. Bagaimana saudara akan mengenalkan Injil kepada anak-anak saudara? Yang merasa, papa, mama gak tahu aja itu om yang tiap minggu pelayanan itu kelakuannya bagaimana. Gimana saudara? Lebih sulit. Dibandingkan kalau memang mereka nilainya jauh dari kita. Tentu saja gampang melihatnya. Tapi masalahnya ini, tantangan kita ke depan dengan keadaan hari ini loh. Makanya saya kasih tahu ya, yang segenerasi dengan saya, apalagi yang di atas saya, please, saudara jadi film loh. Saudara jadi sorotan loh. Saudara jadi contoh loh. Kalau saudara melayani Tuhan, saudara berpuluhan tahun duduk di bangku gereja, saudara masih ego, masih mementingkan diri sendiri, masih apa lagi? Senangnya menghakimi orang, senangnya ngomongin hal-hal yang gak prinsip, ribut untuk urusan-urusan kecil, terus ya gimana ya? Saudara sedang mempertontonkan, mendegradasi nilai daripada jalan Tuhan kepada generasi kita yang akan datang. So, maksud saya gini, ayo kita menyadari ini dan kita berkorban untuk anak-anak kita. Kita rela mikul salib, nyangkal diri untuk anak-anak kita. Bukan untuk kita saja, kita pasti mendapatkan. Tapi untuk generasi setelah kita. Tolong berikan mereka contoh. Tolong berikan mereka pemandangan. Tolong berikan mereka bukti. Bagaimana hidup dalam anugerah Tuhan itu. Jangan cuma nurutin hawa nafsu saja. Terus melupakan ada yang ngelihat kita loh di bawah. Ya, oke. Ya ini memang tugas saya harus bicara demikian kepada kita sebab saya gembala. Ya, oke. Ini ayatnya kan, kasih karunia menyertai, nah nih. Kasih karunia, anugerah, menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Maksudnya begini saudara, bukankah segala sesuatu yang gak bisa kita lakukan, yang ranahnya sudah di luar kemampuan kita akan bisa hidupi kalau kita mendapatkan anugerahnya. Iya kan? Begitu kira-kira kan? Termasuk keselamatan kan? Kita gak bisa peroleh, kita gak bisa dapatkan, kecuali kita mendapatkan anugerah. Ya. Nah persoalannya hari ini, kata Paulus, kasih karunia itu sesuatu yang memampukan kita mendapatkan apa yang tidak mungkin kita dapatkan itu, cuman menyertai atau diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sekali lagi loh ya, bukan orang Kristen loh ya. Karena memang dari zamannya Tuhan Yesus saja tidak ada kata Kristen. Pengikut jalan Tuhan. Itu tadi Pak Gembala juga ngomong kan. Jadi jangan bangga dengan agama Kristen. Saudara ngikutin gak sih jalannya Tuhan? Kalau enggak, ya kita sebenarnya belum lahir baru. Kita enggak ada bedanya.
dengan orang-orang yang beragama apapun namanya. Jadi sekali lagi loh ya, saya ngomong, jangan saudara merasa lebih baik dari yang lain gara-gara saudara Kristen. Tidak sama sekali. Dan saya juga tidak mau mengajarkan itu. Saya tidak mau jadi radikal. Saya tidak mau menjadikan saudara jadi kadrun Kristen. Cuma merasa seolah-olah lebih baik gara-gara KTP saudara Kristen. Sedangkan jadi Kristen aja mungkin saudara nggak milih. Mungkin karena saudara lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Betul ya? Masalahnya ada nggak? Kasih karunia, anugerah yang menyertai hidupmu sehingga engkau mampu melakukan yang katanya kalau diminta bajumu berikan jubahmu, kalau ditampar pipi kirimu berikan kananmu, itu kan semua hal-hal yang nggak mungkin, yang nggak bisa. Tapi apa yang nggak mungkin bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan yang memungkinkan karena ada anugerahnya dalam kita. Wow, saya percaya orang-orang yang berjalan dalam spirit of humanism akan ada batasnya, saudara. Kebaikan, kesabaran yang mereka lakukan pasti ada batasnya. Karena tetap ide manusia. Tapi waktu saudara berjalan melakukan itu sebagai buah, karena ada anugerahnya dalam hidup saudara, karena ada kasih Allah yang memenuhi saudara, saudara nggak ada batasnya. Saudara nggak ada limitnya lagi. Makanya Tuhan Yesus berani ngomong sama Petrus, berapa kali Tuhan aku harus mengampuni Pak Herdi yang bikin kesel aku ini? 7 kali, 17 kali, 70 kali. Kata Tuhan Yesus enggak, 70 kali 7. Maksudnya apa? Sampai kapanpun. Sampai kapanpun. Nah itu orang humanis gak bisa. Tanpa batas. Itu perlu anugerah itu. Tapi ide begini susah dibicarakan kepada anak-anak muda. Kecuali saudara pertontonkan. Kecuali saudara tunjukkan. Ide begini anak-anak generasi Y dan X akan, wah gak masuk akal. Betul apa enggak? Wah gak bisa. Pasti begitu dia. Nah sekarang saya masuk. Tidak ada cara lain untuk saudara bisa mengasihi Tuhan, mengasihi Raja kita, selain daripada saudara memang harus, Tuhan Yesus ngomong apa? Dilahirkan kembali dulu. Nggak ada cara lain. Caranya cuma saudara harus dilahirkan kembali. Dan mulai connected dengan dia. Saudara hari ini nih, punya handphone yang paling fleksib. Yang harganya nggak tahu berapa puluh juta. Tapi kalau waktu saudara buka salah satu medsos, terus ada tulisan apa? Not connected. Not connect. Gak ada gunanya kan? Handphone itu cuma saudara pegang, lihat, pelototi, tapi gak ada gunanya sama sekali. Sekalipun tampilannya mewah, keren, bagus. Tapi kalau tulisannya gak ada kuota, gak connected, saudara juga akan bosen melihat itu. Nah sama. Kalau saudara gak connect kepada Tuhan Yesus, gak ada gunanya sebenarnya. Apapun, teori apapun yang saudara mengerti, gak ada gunanya. Kenapa? Percayalah. Kebaikan-kebaikan semua yang saudara ngomong, itu sebenarnya kembali lagi untuk diri kita sebenarnya. Wah saya enggak Pak. Renungkan. Renungkan dengan jujur.
Banyak orang merasa, oh enggak, aku melakukan ini karena belas kasihan, karena ketulusan. Please, renungkan. Ya. Kenapa saya berani ngomong itu? Kenapa? Sebab kalau ada manusia tanpa Kristus bisa mengasihi unconditional tanpa syarat. Sia-sia kematian Kristus di atas kayu salib, saudara. Sia-sia. Jadi saya berani katakan, renungkan. Berarti kalau ada saudara yang belum bisa merenungkan dan ngomong, oh enggak, aku memang dari dulu aku itu diajar mengasihi, aku dari dulu memang begini. Berarti saudara sedang menyangkal penyaliban Kristus. Siapa antikristus itu? Yang menciptakan vaksin kah? Yang menciptakan chip kah? Yang menciptakan metaverse kah? Pemimpin yang menyatukan dunia jadi one world government kah? No. Antikristus adalah orang yang anti terhadap ide anugerah itu. Jangan-jangan kita. Kok jauh-jauh nuduh ke sana kemari? Jangan-jangan kita. Ya, hati-hati. Nah, sekarang Tuhan Yesus dengan jelas, saya bacakan ayat dari Yohanes 15 ayat 1 ini sampai 8. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, satu, catat ya, dibersihkannya supaya ia lebih banyak lagi berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 2, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 4, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. So, nggak ada persoalan saudara minta apa saja sih, kalau saudara connect kepada Tuhan. Nggak ada persoalan saudara kaya raya, asal saudara dipenuhi firman-Nya dan tinggal dalam Dia. Nggak ada persoalan. Kalau saudara tidak tinggal dalam Dia, kalau saudara tidak terkoneksi dengan Dia, saudara tidak menghasilkan buah yang dari hasil firman yang terus-menerus disuplaikan dari pokoknya kepada saudara, terus saudara minta sesuatu, dipenuhi, saudara dipercaya banyak, kira-kira mempermuliakan Bapa kita enggak ya? Kira-kira apa yang bakal saudara lakukan? Kan cuman itu sebenarnya. Jadi bukan masalah boleh kaya enggak sih? Boleh minta berkat material enggak sih? Sebenarnya enggak ada masalah dengan uang. Enggak ada masalah dengan permintaan saudara minta ini minta itu. Cuman yang jadi persoalan, saudara connect enggak dengan Tuhan? Saudara dipenuhi firman enggak? Kalau saudara connect dengan Dia, saudara dipenuhi firman-Nya, saudara dipercaya banyak, saudara akan mempermuliakan Tuhan. Saudara akan lebih banyak
memberkati sekelilingmu dibanding cuma sekedar memuaskan dagingmu. Itu aja bedanya sebenarnya. Tapi kalau kamu nggak connect dengan Tuhan, kalau kita nggak connect dengan Dia, nggak dipenuhi firman-Nya, nggak merasakan kasih-Nya, nggak merespon kasih-Nya balik. Waktu saudara minta sesuatu, waktu saudara dibuat berhasil, waktu saudara diperkaya, percayalah, kalau ada orang susah, yang keluar dari mulut itu penghakiman. Belum tentu saudara tergerak untuk jadi saluran berkat, pertama-tama yang muncul penghakiman biasanya. Karena sudah merasa keberhasilan dan segala sesuatu yang dipercayakan itu adalah hasil daripada yang saudara lakukan sendiri. Biasanya begitu. Nah, kalau udah begitu, susah kita akan mempermuliakan Bapa kita. Betul gak sih? Nah sekarang ceknya gimana? Ya cek aja kalau saudara dapat berkat gede, pertama-tama yang muncul dalam pikiranmu apa? Beli mobil kah? Shopping kah? Tour kah? Atau yang muncul langsung, aduh si Anu kemarin susah ya. Udah belum ya sekolah anaknya dibayar? Aduh bapak itu kemarin sakit ya. Gimana ya biaya berobatnya ya? Udah belum ya beres ya? Kan gampang ya. Itu buah itu. Natural tuh. Iya. Tapi kalau begitu sudah dapat berkat besar, yang sudah pikirin langsung motor kemana ya? Mau beli mobil apa ya? Mau pindah rumah kemana ya? Itu umum terjadi pada semua orang, bahkan yang ateis. Nggak salah sih, saudara pingin mobil bagus. Nggak salah sih saudara tur keliling dunia. Nggak salah, saya juga lakukan itu. Nggak salah. Tapi kalau cuma itu saja yang ada dalam pikiranmu, saya cuma mau kasih tahu, memang engkau belum connected dengan Dia. Saudara, memahami nggak sih? Waktu Rasul Paulus ngomong, segala sesuatu yang dia miliki, yang dia pelajari, yang dia kejar, yang dia bangun dalam kehidupannya yang luar biasa itu. Rasul Paulus itu nggak main-main, saudara. Nah, ini cuma cerita ya. Masih ingat cerita tentang anak muda yang kaya, yang sama Tuhan Yesus dikatakan orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Ada para teolog menafsirkan itu Rasul Paulus. Itu Rasul Paulus. Sudah bayangkan. Rasul Paulus tuh usianya nggak beda jauh dari Tuhan Yesus kan. Lebih muda dikit kan. Sebab dia jadi saksi orang muda yang melihat Stefanus dirajam batu. Stefanus dirajam batu dengan periode penyaliban Kristus kan waktunya kan nggak jauh tuh. Jadi Paulus kan sudah ada di zaman Yesus melayani. Sudah bayangkan, Tuhan Yesus kan orang yang fenomenal hari itu kan. Sebagai guru, pembuat mujizat, terus yang mengoposisi tradisi orang-orang Yahudi zaman itu. Nah Paulus adalah orang yang mempelajari, membela tradisi pengajaran Torah hari itu. Nah kira-kira Paulus ingin ketemu Yesus nggak? Kira-kira menurut saudara. Ingin nggak dia pengen tahu orang yang namanya Yesus itu yang seperti apa sih? Dan dia pingin nggak nguji ngobrol sekali-kali mau tahu? Coba renungkan. Jadi ini tafsir teologi ini ya beralasan, tapi benar apa nggak tahu sebab nggak tertulis. Ini saya angkat cuma sebagai sebuah cerita aja. Karena ada teolog yang mengira jangan-jangan itu Paulus. Dan waktu dia ditanya, 10 hukum Taurat sudah kamu lakukan? Sudah. Ya siapa kira-kira orang muda yang seperti itu? Kira-kira. Kalau dilihat dari latar belakang cerita tentang Paulus, dia adalah orang yang paling tepat tuh. Iya kan? Dia dibina oleh seorang master yang namanya Gamaliel. Betul ya?
Pak Michael pasti ngerti. Nggak semua orang bisa diajar oleh orang yang namanya Gamaliel. Apalagi cuma orang muda. Gamaliel adalah profesor lah zaman ini. PhD, doktor. Yang cuma mau ngajar orang-orang yang sudah juga punya gelar paling nggak S3. Yang secara keilmuan nggak jauh-jauh amat. Kalau ngajar anak SMA ya nggak mau dia lah. Buat apa? Nah, Paulus orang muda yang langsung dibina oleh Gamaliel. Berarti Paulus ini expert banget, saudara. Dan dia pasti anak orang berada. Dia adalah orang yang dihormati. Dan hari itu dia sedang beroposisi dengan orang-orang yang dalam yang disebut pengikut jalan Tuhan. Yang gurunya masih ada hari itu. Nah, jadi kira-kira itu Paulus gitu loh ya. Kemudian setelah Paulus kenal Kristus, dia ngomong apa? Semua itu yang hebat-hebat yang diukur oleh dunia ini luar biasa, hebat, bahkan diinginkan, dicari, dikejar oleh orang-orang dunia ini. Paulus ngomong apa? Waktu dia connect dengan Tuhan, dia sebut itu semua cuma kayak sampah. Ada yang pengen sampah di sini? Ada yang mau bawa pulang sampah? Itu, sampah bersih itu. Di sebelah meja itu. Ada yang mau bawa pulang? Enggak ada kan? Jadi maksud saya gini loh. Memang orang yang terkoneksi dengan Tuhan. Yang lahir baru. Dia memang gak terlalu tertarik. Gak terlalu berambisi lagi. Dengan perkara-perkara yang sementara. Apalagi sampai mengejar dan mengorbankan sampai jadi batu sandungan untuk perkara-perkara yang lebih kekal. Jadi Tuhan Yesus ngomong, memang orang kaya susah masuk kerajaan Allah. Karena orang kaya pada dasarnya mengejar, berambisi, ngotot untuk urusan yang sementara. Bukan gak bisa, tapi susah. Wah gak boleh kaya nih Pak kita. Boleh, asal pastikan kamu terkoneksi dengan Tuhan. Karena ada orang-orang kaya, ada orang-orang yang berhasil, ada orang-orang yang dipercayakan besar oleh Tuhan, dan dia terkoneksi dengan Tuhan. No problem. Ada banyak contoh di Alkitab. Siapa? Abraham contohnya. Gak ada orang lebih kaya dari Abraham di zaman itu. Jangankan hartanya, anaknya diminta, dipersembahkan, saudara. Bayangin. Ya, pastikan terkoneksi. Nah, tadi ada 4 ya, sekarang saya bahas secara cepat. Terkoneksi itu sudah pasti dibersihkan, saudara. Terkoneksi, mau terkoneksi dengan Tuhan. Terus kemudian sampai memberikan respon, saudara mengasihi. Sudah tidak ada cara lain. Itu memang pasti saudara akan dibersihkan. Saudara nih, mau cari pasangan hidup, pasangan bisnis, pasangan apa lagi? Dalam tim kerja, pasangan, ya pokoknya saudara mau masuk di dalam sebuah urusan yang jauh lebih dalam, lebih penting dengan seseorang. Tentu saudara ingin mengenal dia, gak cuma tahu tampangnya kan? Saudara pasti ingin mengenal dia lebih dekat, lebih benar. Itu sudah biasa, iya kan? Waktu sudah mengenal dia, mulai lebih dekat, apa yang terjadi? Apa kira-kira menurut saya yang terjadi? Yang biasa terjadi? Konflik. Konflik. Ayo yang baru-baru nikah, tanya itu Berlin. Siapa lagi baru nikah, baru warisan ini? Surya. Terus siapa lagi tuh? Yang kemarin sempat konseling. Tanya, ntar pulang dari tempat ini. Udah konflik belum bro? Sering. Makanya saya selalu ngomong kan. Waktu konseling pernikahan. Konflik itu tuh yang baru tunangan tuh, Frans. Tanya, konflik enggak?
Pokoknya kalau mau kenal lebih dekat, konflik. Karena dari konflik saudara jadi tahu siapa orang itu gitu loh. Kalau nggak konflik, berarti saudara nggak pernah ngomong serius. Iya kan? Kalau nggak konflik, memang saudara nggak pernah mengenal orang di sampingmu. Kalau nggak konflik, saudara nggak pernah mau cari tahu siapa orang di sampingmu. Ngomong aja urusan kafe yang enak di mana. Ngomong aja cuman urusan film yang bagus apa, nggak bakal konflik. Tapi coba tanya gimana cara kamu ngatur keuangan. Mulai tersinggung dia. Kok uangmu habis terus? Coba tanya, kenapa kartu kreditmu bulan ini kok membengkak? Mulai tersinggung dia. Tapi saudara jadi tahu, ngatur keuangannya jelek. Hobinya shopping. Nggak dewasa. Ya kan, menyikapi, kan begitu kan? Konflik pasti. So, maksud saya gini loh. Biasa aja. Nah, dalam Tuhan pun waktu kita mau mengenal Tuhan, Tuhan juga nggak bisa pakai cara yang lain. Saudara nggak akan bisa mengenal Tuhan lewat bioskop. Saudara akan mengenal dia lewat peristiwa-peristiwa yang dia izinkan terjadi. Dan peristiwa itu nggak nyaman buat saudara. Iya. Kok bisa? Apa nggak ada cara lain? Nggak ada. Nggak ada. Saudara coba bayangkan aja ya, orang kayak Ayub aja. Yang sudah dibilang saleh, jujur, sudah nggak ada duanya lah. Itu aja, karena Tuhan mau Ayub mengenal Tuhan dengan benar. Tuhan mau Ayub itu terkoneksi dengan Tuhan dengan benar. Bahasa saya, Tuhan terpaksa mengizinkan, mengiyakan waktu iblis mau mengerjai Ayub. Iya kan? Dan hasilnya apa? Itu kan. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi selama bertahun-tahun, semua kesalahan Ayub, kebaikannya cuma dibangun berdasarkan teori yang kita sebut hari ini, yaitu yang tadi saya sebut itu, spirit of humanism. Tapi dia nggak mengenal. Loh iya toh? Bayangin aja. Bayangin aja. Sempat ada sebuah peristiwa, Ayub itu tiap pagi, tiap sore mengorbankan korban pagi dan petang. Untuk siapa? Anak-anaknya yang pesta pora. Supaya jangan-jangan kalau dia berbuat dosa, nanti mendatangkan celaka atau hukuman. Ayub sampai dia harus mengorbankan korban buat anak-anaknya. Sudah nangkep gak cerita ini? Maksudnya apa? Ayub ingin, bukan karena Ayub mengasihi Tuhan terus dia memberikan korban. Bukan kan? Karena ingin menyelamatkan anak-anaknya. Itu manusia banget gak sih? Iyalah. Dia belum mengenal. Dia gak tahu bahwa anaknya itu pun Tuhan punya. Bahwa anaknya itu pun kalau mau diambil hari itu sama Tuhan, gak ada masalah. Mudah-mudahan ini jadi penghiburan juga buat saudara saya yang anaknya baru dipanggil pulang oleh Tuhan. Gak ada masalah. Mau pulang kapan aja, di usia berapa, Tuhan yang paling berhak. Bukan kita. Kita pikir rencana kita yang terbaik. Kita pikir agenda kita yang paling baik buat anak-anak kita. Saudara harus belajar. Dia cuma dititipkan dalam hidupmu. Dan dia yang paling tahu apa yang terbaik buat dia. Jadi gak usah saudara baper waktu itu terjadi. Ucapkan saja syukur. Toh saya mau kasih tahu ya. Someday kita akan ketemu lagi. Makanya pastikan kau terkoneksi dengan dia. Kalau enggak bakal ketemu. Saudara gak usah merasa seolah-olah kalau anak saudara gak berhasil, ngalami hal yang gak menyenangkan. Saudara merasa Tuhan jahat banget. Hey,
Dia lebih mengasihi anakmu daripada kamu sebenarnya. Saudara cuma peduli dengan perkara-perkara yang sementara di muka bumi. Dia peduli dengan perkara-perkara yang kekal. Sampai dia harus mengorbankan nyawanya. Saudara mengorbankan apa buat anakmu? Waktumu kan? Kerja kerasmu kan? Dayamu kan? Upayamu kan? Itu aja kalau anakmu bandel. Sudah bisa banting piring ngomong, Papa udah kasih yang terbaik buat kamu. Udah nyawa belum? Nah Yesus, Bapa di sorga, mengorbankan anaknya yang tunggal buat anak-anak kita. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik buat dia. Lebih daripada kita. Nah maka itu waktu saudara mulai masuk ke dalam kondisi-kondisi tidak nyaman seperti itu, yang paling penting bukan kapan selesai ya. Tolong doakan ya, Wan. Tolong Ibu Lili, tim doa, saya titip ya, beban doa saya. Nggak penting kapan selesainya. Yang penting, kenapa itu terjadi? Ada problem apa yang Tuhan ingin cabut dalam hidupmu? Ideologi apa yang sudah meracuni hidupmu sehingga engkau nggak bisa connected dengan dia? Itu yang paling penting. Masalah selesai kapan? Udahlah, kalau yang mau dicabut Tuhan itu tercabut, saudara terkoneksi kembali dengan dia, pasti selesai biarpun gak tim doa berdoa. Loh, iya gak sih? Iya. Bukan berarti doa gak penting. Tapi jangan ngotot lewat tim doa, lewat semua orang. Saudara mau maksa Tuhan untuk secepatnya menyelesaikan urusan dan persoalan saudara. Tanpa saudara cari tahu, kenapa itu diizinkan terjadi. Saudara lihat Paulus, waktu dia berdoa cuma 3 kali. Dan dia tidak minta semua anggota jemaat dan murid-muridnya mendoakan dia. Enggak. Dia cuma berdoa 3 kali dan Tuhan langsung jawab, cukup kasih karuniaku. Paulus langsung stop. Dan seumur hidup dia menanggung penyakit duri dalam dagingnya. Saudara tahu? Dan Paulus pun langsung menemukan kenapa Tuhan harus menempatkan duri dalam dagingnya. Kalau enggak, malah celaka buat hidupnya dia. Bisa-bisa dengan seluruh kehebatan pengurapan yang Tuhan berikan, yang luar biasa, yang lebih daripada orang-orang yang lain yang dia terima, itu bisa membuat dia jadi jatuh dalam dosa yang namanya kesombongan. Dan ingin akhirnya mencuri kemuliaan Tuhan. Iya enggak sih? Kecenderungan kita seperti itu. Betul enggak sih kita ini suka kalau ditepuin tangan orang, dia omong, keren lu pelayanannya tadi. Keren lu nyanyinya tadi. Keren lu khotbahnya tadi. Di hati kecil kita yang paling dalam ada, waduh, wow. Betul enggak sih? Makanya saya enggak pusing sama survei. Saudara mau survei saya apapun, saya enggak pikirin. Karena justru semakin banyak orang ngomong bagus, di hati kecil saya ada celap lampu, warning. Udah saya nggak mau lihat lagi. Kalau dulu saya masih lihat, saudara. Karena itulah kecenderungan kita. Senang banget dianggap hebat kan? Sampai akhirnya kebablasan. Lupa bahwa segala pujian, hormat, kemuliaan harusnya bagi dia. Kalau kita sampai jadi saluran berkat, itu semua karena anugerahnya. Kalau ada orang memuji kita, kasih tahu, bukan aku, tapi dia yang memberikan. Anugerahnya kepada aku yang membuat aku jadi seperti ini. Kamu pun bisa kalau mau. Terkoneksilah dengan dia. Kan cuma gitu aja. Ya. Nah Ayub contoh tuh. Yang kedua tadi saya katakan, tinggal dalam dia. Lah memang waktu kita dalam kondisi seperti Ayub, sangat mungkin untuk akhirnya Ayub, lo bayangin istrinya aja, penolongnya lo, betul kan? Penolongnya lo, orang paling dekat dengan dia lo, nyuruh apa? Tinggalkan Tuhan Allahmu. Iya kan?
Bayangin saudara. Masihkah engkau mau menyembah Tuhan Allahmu yang ngasih kamu penderitaan model begini? Tinggalkan. Ayub sangat punya alasan untuk dia meninggalkan Tuhan. Coba renungkan, makanya renungkan pelan-pelan. Tapi saya lebih tertarik sama nasihat Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini memang wow, contoh yang dahsyat ya. Kita tahu sekarang, kita tahu ya Rasul Paulus itu di hari-hari terakhir hidupnya, nonton filmnya Apostle of Paul. Di akhir-akhir hidupnya dia kan di penjara tuh. Dia bikin mujizat saudara buat anak daripada seorang perwira. Mau mati, semua dokter udah gak bisa sembuhkan. Rasul Paulus mendoakan, anak itu sembuh. Besoknya, bapaknya yang menghukum mati Rasul Paulus. Iya. Tapi Rasul Paulus gak kecewa, gak ngutuki. Enggak. Kenapa? Karena ini loh, dia ngomong apa? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu. Baik itu yang buruk maupun yang bagus. Baik itu yang menyenangkan maupun yang tidak. Baik itu yang kita sebut sebagai berkat ataupun kutuk. Itu kan baru opini kita itu kutuk. Iya kan? Kan opini kita. Tafsir kita itu kutuk. Kan belum tentu. Tragedi, itu kan tafsir kita. Opini kita. Makanya Paulus ngomong, dalam segala sesuatu, Allah itu turut bekerja untuk apa sih? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Kira-kira kebaikan apa yang dimaksudkan? Saya yakin seyakin-yakinnya, kebaikan yang dimaksudkan Rasul Paulus adalah kebaikan yang akan kita terima dalam kekekalan. Bukan yang sementara. Paulus itu sudah kalau saya kok yakin banget ya, Paulus itu sudah ada dalam pikirannya, dia sudah yang dipikirin itu memang udah fokusnya pada yang di atas. Fokusnya sudah pada yang kekal memang. Bahkan ada sekali lagi nih, ada teolog yang meyakini bahwa Rasul Paulus itu jangan-jangan dia percaya waktu Yesus ngomong dia akan datang kedua kali menjemput murid-murid itu, ya di zaman hidupnya dia itu. Makanya dia mempersiapkan kedatangannya begitu rupa. Sampai dia gak mikirin apa-apa lagi. Dia gak mikirin apa-apa lagi. Dia cuma mikirin waktu Tuhan datang, dia adalah orang pertama yang diangkat. Cuman itu. Nah, nasihat saya, apa yang kamu alami di masa ini? Kalau kamu percaya nasihatnya Rasul Paulus, kalau saudara percaya bahwa semua itu mendatangkan kebaikan dalam hidupmu, cari, bukan cari pendeta siapa yang sakti, yang bisa mentumbangin tangan dan saudara sembuh. Bukan saudara cari orang yang punya karunia doa terus bisa menyelesaikan urusan saudara. Bukan. Saya nggak ngomong itu jelek, tapi bukan itu. Carilah orang yang bisa tahu, bisa engkau ajak ngobrol, dan engkau mau terbuka untuk cari tahu kalau nggak bisa cari sendiri, merenung bersama. Apa sih kira-kira yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu? Saya masih banyak sekali di masa pandemi ini ngobrol sama orang yang dalam tanda kutip dia lagi problem, tapi dia nggak tahu problemnya. Masih aja hidup dengan cara yang sama sebetulnya. Ada di tengah-tengah kita. Nggak menemukan apa persoalannya. Apa perubahan yang harus dibuat. Nggak menemukan. Coba cari gimana caranya pokoknya selesai. Ya. Maka itu menurut saya tinggal aja dalam dia tetap.
banyak-banyaklah untuk merenung. Supaya saudara ketemu. Ya kalau saudara mau, saya sarankan sih, banyaklah menggali dan belajar firman Tuhan lebih lagi. Oh iya saudara, nggak bisa enggak. Ya terserah saudara. Oh enggak Pak, saya nggak ada waktu, saya dengerin Bapak khotbah aja deh. Itu kan tugasnya para pendeta yang gali firman Tuhan, saya nerima aja. Sama kayak pesen makanan di restoran. Saya nggak repot-repot cari bahannya dan masak. Nggak bisa saudara. Kadang-kadang Tuhan ingin langsung secara pribadi dengan saudara. Maka itu cobalah untuk mencari waktu. Mulai belajar, mulai merenung. Dengan demikian saudara akan semakin cepat menemukan. Tapi kalau saudara nggak pernah lakukan itu, nggak ketemu-ketemu. Muter aja di masalah yang sama. Dan yang saya khawatir, sebelum persoalan intinya ketemu, saudara nggak tahan duluan dan kecewa. Itu aja yang saya khawatir. Saya nggak khawatir saudara bakal celaka, enggak, karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Yang saya khawatir cuma saudara belum ketemu inti persoalannya, saudara kecewa dan meninggalkan Tuhan. Oke? Nah kalau saudara tetap tinggal, dan kemudian gak cuma tinggal diem aja, enggak. Tinggal maksudnya saudara terus merenung, saudara terus belajar, saudara mencari tahu. Nah disitulah nanti, baru kata yang ketiga dan keempat tadi. Saudara akan mengalami yang namanya, itu otomatis saudara. Ini otomatis, gak usah dipaksa-paksa. Waktu sudah terkoneksi dengan Tuhan. Waktu saudara mulai meninggalkan hal-hal yang saudara temukan itu enggak menyenangkan hatinya. Waktu saudara mulai melakukan apa yang menjadi kehendak Dia. Karena saudara terkoneksi dengan Dia. Saudara mulai tulus melakukan itu karena saudara mengasihi Dia. Hasilnya otomatis saudara berbuah. Hidupmu pasti berbuah. Sudah, enggak usah dikejar buah itu. Nanti orang akan ngomong. Orang akan menikmati hal-hal yang indah dalam hidupmu. Dan pada waktu itulah nama Tuhan dimuliakan dalam hidupmu. Bukan lewat saudara rencanakan, saudara bikin program, saudara atur dengan kata-kata baik supaya nanti mendapat pujian. Bukan. Buah itu otomatis akan muncul, dirasakan orang, dinikmati orang, waktu kita terkoneksi dengan Dia. Dan tanda daripada buah itu muncul, bukan pengetahuan saudara jadi banyak, bukan. Bukan. Akan ada banyak orang ingin ketemu Yesus lewat hidupmu. Saya mau kasih tahu ya. Bukankah orang-orang Farisi, Saduki itu jauh lebih mengerti hukum Taurat dibandingkan para rasul? Oh iya kan? Secara teori ya, secara keilmuan. Bukan berarti saya ngomong ilmu gak penting loh ya. Bukan. Tapi teori-teori itu, ilmu-ilmu yang sudah pelajari, kalau nggak mendatangkan akhirnya orang tertarik untuk datang kepada Tuhan lewat hidupmu, sebenarnya loh ya, apa gunanya? Nothing, saudara. Nothing. Bukan berarti ilmu gak penting, sekali lagi loh ya. Belajar penting, tapi yang lebih penting, engkau menghasilkan sesuatu yang orang secara natural merasakan kasih Tuhan dalam hidupmu. Secara natural. Nah waktu orang merasakan kasih Tuhan, percayalah, tandanya apa? Terakhir saya kasih tanda. Kemana-mana engkau pergi,
Kalau engkau punya banyak teman lama, orang-orang yang susah itu cari kamu. Jadi jangan alergi dicari orang susah. Kita senangnya dicari orang kaya ya. Senangnya dicari orang yang lagi posisinya top position. Senangnya kita kan. Siapa tahu ada project. Siapa tahu ada Kang Tao. Sudah lihat Tuhan Yesus? Kemanapun dia pergi dicari orang timpang, buta, lumpuh, kusta. Sudah harus tahu. Itu tanda ada buah dalam hidupmu. Kalau nggak ada apa-apa orang susah nggak akan cari kita. Karena dia ngomong apa? Bocai. Tidak akan dapat apa-apa. Nggak ada orang lapar datang ke pohon yang nggak ada buahnya. Dia pasti cari dari jauh yang ada banyak buahnya dia akan datang. Jadi memang kalau engkau terkoneksi dengan Tuhan, engkau akan dikerubuti oleh orang-orang susah. Itu yang dikatakan oleh Mother Teresa. Kenapa kamu senangnya berada di tengah-tengah orang yang gak dipandang oleh masyarakat? Gelandangan bahkan. Orang kusta bahkan. Betul kan? Mother Teresa bilang apa? Aku mencari Yesus yang menyamar di tengah-tengah mereka. Alkitabiah enggak? Apa kata Tuhan Yesus tentang kapan Tuhan aku ngasih minum kau? Kapan Tuhan aku ngasih makan kau? Kapan Tuhan aku ngasih engkau pakaian? Kapan Tuhan aku ngunjungi engkau waktu engkau di penjara? Waktu kamu melakukan untuk orang-orang paling hina ini. Kau melakukan untuk aku. So, Tuhan Yesus enggak ada di tempat-tempat ruangan meeting para CEO perusahaan. Tuhan Yesus enggak ada di tempat para pemegang saham. Enggak ada. Dia ada dan menyamar di tengah-tengah orang yang butuh bantuan hari ini. Mau ketemu Tuhan Yesus? Sering-seringlah berada di tempat orang-orang susah. Itu sebabnya. Pemain musik boleh balik. Itu sebabnya. Kenapa saya bikin programnya fokus pada D dari Seven Mountain. Developing the poor. Itu. Itulah tugas saudara dan saya. Miskin secara materi termasuk. Tapi ada miskin-miskin yang lain. Yang butuh terus tolong sampai akhirnya dia ketemu dengan sumber daripada kehidupan. Bapa kita sendiri. Raja di atas segala raja yang kita sembah. Yaitu Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Amin.